bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur, keluarga besar ABC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di tengah-tengah kesibukan kita dalam menunaikan tugas mencari nafkah, bekerja, kita menyempatkan diri memenuhi kewajiban kita terkait hubungan kita kepada Allah dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kita bermohon semoga aktivitas kerja kita dan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai warga negara, kita baru saja dan sedang merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa atas nikmat kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada negeri dan bangsa kita. Tentunya ini bukan sekedar sebagai perasaan alami sebagai seorang warga, tapi juga sebagai umat beragama, sebagai umat Islam, bahwa mensyukuri nikmat bernegara ini bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak boleh hanya sebatas memikirkan diri sendiri, tapi entitas pribadi kita adalah sebenarnya sebuah kesatuan yang luar biasa. Dalam bahasa yang lain kita disebut sebagai ummatan wahidah, sebagai umat yang satu, bukan personal, bukan perorangan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman itu dengan jumlah yang banyak. Bukan satu orang, tapi selalu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi panggilannya orang banyak. Sehingga ketika kita bicara bagaimana pandangan Islam dalam berbangsa, bernegara, ini adalah takdir Allah. Ini adalah karunia Allah. Maka sebagai orang Islam, hukum bersyukur adalah wajib. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah lagi nikmat yang banyak. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu ingkar, maka azabku sangat pedih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an bahkan ada surat yang sangat khusus dengan nama surat itu Al-Balad, artinya negeri atau bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Ya, sampai terakhir. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada nabi kita, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Ya, di dalam terjemah Al-Qur'an itu Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad, dan kamu Muhammad tinggal di negeri ini. Wa walidi wa ma walad, dan juga demi pertalian antara nenek moyangmu dan keturunanmu.
Jemaah yang dirahmati Allah, 3 ayat pertama surat Al-Balad. Ini kalau kita yang baca, berarti Allah sedang bicara dengan kita. Kan Quran ini turun sama Nabi Muhammad, tapi untuk seluruh umat, ya, bukan punya Nabi Muhammad Quran ini, ya. Jadi ketika Quran ini kita baca, Allah sedang berkata kepada orang Indonesia, hai orang Indonesia, kira-kira begitu. Allah bersumpah dengan negeri kamu, karena kamu tinggal di situ. Berarti kita nih diajak ngomong, karena kita tinggal di negeri ini. Kemudian ada wa walidi wa ma walad, dan juga nenek moyangmu dan keturunanmu. Jadi para jamaah sekalian, betapa luasnya Islam, ya, memandang keberadaan sebuah negara ini sebagai nikmat dari Allah. Allah akan mempertanyakan kepada kita bagaimana rasa syukur kita di dalam bernegara dan berbangsa. Ya, ini bapak-bapak sempat dengar nggak nih, apa ada anak kecil meninggal, terus di perutnya ada sekilo cacing gitu ya, cacing gelang gitu kan ya. Bayangkan ya, saking susahnya tuh anak, ya, rumahnya di bawahnya kandang ayam, kotoran, anak itu hanya main di dalam, sakit nggak pernah dibawa ke rumah sakit karena nggak punya uang, nggak punya BPJS. Akhirnya ada relawan yang bawa dan akhirnya meninggal. Ternyata dari hidungnya keluar cacing. Pas diperiksa ternyata dia kena serangan cacing gelang. Makanya Gubernur Jawa Barat merasa prihatin gitu ya. Kok di negeri yang kekayaannya kemana-mana begitu ya, dia banyak orang mengambil kekayaan negeri ini, kok dalam negerinya parah gitu kan. Berarti ini ada dosa yang akan ditanggung oleh penanggung jawab keberlangsungan negara kita. Bukan cuma pejabat, bisa juga kita sebagai warga punya tanggung jawab sama dosa itu. Makanya di ayat berikutnya, setelah Allah menerangkan tentang ketidakpedulian atau merasa paling berjasa, Allah bilang, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fanqu raqabah. Ya, setelah ayat ketiga itu ada kalimat panjang masih, laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada. Nanti ada orang merasa paling berjasa terhadap bangsa ini, katanya duitnya udah keluar, padahal yang berjasa banyak. Kemerdekaan ini tidak bisa disebut saja sebagai perjuangan, tapi lebih besar daripada anugerah, rahmat. Makanya dalam Undang-Undang Dasar itu hebat banget Indonesia, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya memang itu, kemerdekaan kita tidak bisa dihitung secara matematis, bagaimana bambu runcing bisa mengalahkan senjata-senjata modern, itu nggak masuk akal. Kecuali memang benar-benar pertolongan Allah, udah begitu rumusnya. Makanya tadi di awal saya bilang ini bagian dari takdir Allah. Takdir itu Bapak Ibu, ada yang terikat dengan usaha dan ada yang tidak terikat dengan usaha. Mana takdir yang terikat dengan usaha? Takdir mu'alaq, kita sakit, kita pengen sehat, kita berobat terus jadi sehat. Itu takdir itu terikat dengan usaha. Tapi kalau ada orang sehat tiba-tiba meninggal, itu apa kaitannya? Enggak ada. Orang sehat tiba-tiba meninggal, itu takdir yang tidak terikat, terserah Allah. Mau yang sakit tahunan belum meninggal ada, mau yang sehat tiba-tiba meninggal, itu kita enggak tahu. Ya, istri kita lahir, anak kita laki, itu takdir mubrom namanya, takdir yang tidak ada ikatan apapun. Tapi anak kita bodoh disekolahin jadi pintar, itu namanya takdir mu'allaq. Nah, kemerdekaan kita ini subhanallah, ya pertolongan besar dari Allah. Maka dikatakan falaqtahamal aqabah. Kenapa dia tidak mau melakukan perjalanan yang mendaki lagi sulit? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu aqabah? Fakku raqabah, yaitu membebaskan perbudakan. Sampai di sini saja kita kencang. Aqabah, aqabah itu nama lain dari melempar jumroh. Bapak-bapak kalau udah pergi haji,
Itu nanti di dalam ibadah haji ada ritual melontar batu ke 3 tempat. Yang pertama namanya Zumratul Ula, yang kedua namanya Zumratul Wusta, yang ketiga namanya Zumratul Aqabah. Ternyata Zumratul Aqabah itu tidak selesai dengan batu ditimpah. Tapi Aqabah dalam pandangan surat Al-Balad adalah kepedulian kepada lingkungan. Jadi ternyata kita haji, kita sholat, kita kaya, tapi buat diri sendiri lingkungan gak peduli, ditegur sama Allah. Ya kita gak peduli sama anak muda yang lagi pada rusak, gak ada pengajian, kita diem aja. Duit kita tumpuk aja, kita tumpuk. Bodo amat, dia kan ada orangnya. Fakku raqabah. Kenapa kamu tidak mau melakukan itu, wahai hamba-hamba Allah? Ku berikan negeri yang kaya, tapi kemiskinan merajalela. Kenapa engkau tidak bangun fakku raqabah? Kenapa enggak dibuat sedemikian rupa biar negeri kaya, rakyatnya juga kaya? Kenapa ini negeri miskin di tengah kekayaan negeri? Kenapa rakyat ini miskin di tengah kekayaan negeri yang banyak? Kenapa? Nah berarti ada sesuatu. Ya, kemudian kita bilang negeri kita ini bodoh. Siapa bilang bodoh? Tercatat dalam sejarah ulama-ulama Indonesia ini tingkatannya bukan tingkatan lokal, tingkatan dunia. Bapak tahu ulama-ulama Indonesia yang namanya eksis di tanah Arab, ya kan? Yang paling dekat dengan kita adalah umpamanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ulama besar itu. Gak mungkin dong negeri kita punya ulama sehebat-hebat itu tiba-tiba bodoh. Kecuali ada ketidakpedulian di negeri ini untuk menjembatani antara proses pembelajaran. Nyambung gak nih kira-kira? Pak, ini terjadi di negeri kita. Ya, kalau bahasa pepatah mah jangan seperti tikus mati di lumbung. Tikus itu kan makanannya padi. Dia makan padi di sawah, dikejar sama orang, ditangkap. Tiba-tiba dia masuk ke lumbung. Lumbung itu tempat apa? Tempat padi. Mestinya apa mestinya? Mestinya kenyang, mestinya dia beranak pinak, mestinya dia bahagia. Kenapa itu tikus mati di lumbung? Kira-kira gitu ya. Iya binatang namanya, kita nggak tahu. Artinya dia bodoh. Dalam kekayaan dan kecukupan makanan dia bisa mati. Nah, ini negeri kita ini fakku raqabah. Di mana coba? Ya. Bagaimana katanya pengangguran meningkat? Ya sederhana aja. Bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan kita mengendalikan keadilan karena banyak perusahaan yang tidak mau menerima laki-laki. Ada nggak tuh? Semua karyawannya perempuan. Nah, kalau perempuan kerja, laki-lakinya nganggur, kan bukan bidang saya itu mah. Artinya ada bidang dia yang tidak mau berolah pikir. Nah, coba sekalian nih, kita berarti Ustadz kita harus peduli bangsa, peduli. Orang Islam kalau nggak peduli, mungkin kalau bangsa tingkat terlalu tinggi dah, lingkungan saja. Bapak Ibu tahu, Nabi Muhammad sejak remaja itu masyhur di masyarakat nama beliau karena akhlak yang baik, sehingga Nabi Muhammad dikenal dengan julukan apa? Al-Amin. Coba remajanya aja Nabi Muhammad terkenal. Ya. Kemudian umur 15 tahun Nabi Muhammad diajak perang. Namanya perang Pijar. Mekah diserang dari luar, lalu mereka menyerang balik. Nah, Nabi Muhammad tuh umur 15 tahun nangkepin apa? Ngumpulin panah-panah yang jatuh. Artinya Nabi Muhammad peduli nggak sama negerinya? Bayangin coba. Umur 20 Nabi Muhammad mempersatukan bangsanya. Makanya dalam selawatan, di umur ke-20 mempersatukan bangsa. Waktu Hajar Aswad jatuh dari Ka'bah itu kan. Kan mereka ribut nih, suku-suku ini. Siapa nih yang menaruh ini? Siapa yang menaruh nih gitu kan. Nabi Muhammad yang menyatukan mereka. Nabi Muhammad menggelar kain, setiap suku-suku megang ujung kain, Nabi pegang batu. Lihat Nabi kita. Kayak apa peran sosialnya Nabi kita. Umur 25, Nabi kita nikah dengan Siti Khadijah, ya kan? Dan lupa dengan masyarakat, terus dia membangun komunitas, ya, membangun silaturahmi sampai di usia kematangannya 40 tahun, Nabi Muhammad tidak sanggup tidur,
ngelihat masyarakat sedemikian rusak, Nabi Muhammad berkhalwat uzlah di Gua Hira 3 bulan. Rejab, Sa'ban, Ramadan. Di bulan Ramadan lah Nabi Muhammad dapat tugas membawa risalah. Namanya Nuzulul Quran. Keren kata Nabi Muhammad. Karyanya di lingkungan ini udah pada berapa tahun umurnya? Kemarin jadi panitia 17 enggak? Enggak, ya Allah. Coba dong jadi panitia 17. Sebagai rasa syukur. Nanti kasih masukan. Ini kan rasa gembira, jangan disisipi dengan maksiat. Begitu. Kita bisa nyalahin doang. Wah, RT saya mau parah kalau 17 Agustusan. Duitnya doang minta, lombanya enggak benar. Nyalahin aja nyalahin. Coba kita maju, ambil bagian dalam rasa syukur kepada bangsa. Nyambung kan nih kira-kira sekarang? Hal-hal kecil aja. Di rumah kita ada musola, coba masuk di kepengurusan musola. Mungkin si ustadz tidak punya style mengajak orang, kita mungkin punya style, kita yang ngumpulin, ustadz yang ceramain. Bagus gak kira-kira? Bagus gak nih? Kadang kita cuci tangan, nah yang penting saya gak ngeganggu. Besok ditanya, alam naj'al lahu ainain. Kata Allah, kan lu punya 2 mata. Walisana wa syafatain. Kamu punya lisan dan 2 bibir. Wahadainahun najdain. Kamu juga tahu ini salah, ini benar. Falak tahamal aqabah. Kenapa kamu enggak mau melakukan kebaikan bagi negeri dan lingkunganmu? Coba kira-kira bisa. Nabi Muhammad, ini umat saya sama kampungnya enggak peduli. Makanya sekalian, ayo sama-sama ya kita bangkit, kita urusin keluarga kita dengan baik, dan kita jangan lupa kita adalah warga negara, warga lingkungan. Jangan terus kita mencaci negeri kita, jangan terus kita mencela kampung kita. Kalau bahasanya, kalau bukan kita yang memperbaiki, ya, kalau bukan kita yang membenahi keluarga kita, siapa? Maka mari ya kita ambil bagian pada sisi-sisi yang kita bisa, pada bagian-bagian yang mungkin. Bagaimana dari waktu ke waktu negeri kita yang memang sudah luar biasa, ya mungkin negeri kita ini Bapak-bapak negeri paling sempurna di dunia, karena seluruh ras manusia di dunia ada di Indonesia. Bapak mau cari manusia Ethiopia warna hitam di Indonesia ada nggak? Ada. Bapak mau cari ras Cina yang sipit-sipit di Indonesia ada nggak? Ada. Bapak mau cari ras manusia yang hidungnya mancung ke depan ada nggak di Indonesia? Ada. Bahkan paling banyak di Indonesia ras terkuat di bumi. Siapa tuh? Ibu-ibu paling banyak. Saking banyaknya tuh. Nah makanya di kesempatan yang singkat ini, mari kita baca Al-Fatihah. Secara khusus kita hadiahkan rasa syukur kepada Allah. Kita sebagai rakyat Indonesia yang sudah 80 tahun merdeka, mudah-mudahan ya enggak di kita, nanti di anak cucu kita ada orang-orang yang Allah angkat derajatnya menjadi pejabat-pejabat yang soleh, amin. Ada di antara keturunan kita menjadi tentara-tentara yang soleh, amin. Ada di antara keluarga besar kita yang Allah titipkan di tangan mereka keberlangsungan negara ini, mereka menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah karena menjadikan negaranya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma aslih walata umuril muslimina ajma'in. Waffiqhum lima tuhibbuhu wa tardahu min naf'il ibadi wal biladi ya karim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.